Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita senantiasa bersyukur kepadanya atas segenap limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya yang dilimpahkan kepada kita semuanya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kita kembali dalam majelis yang mubarak ini. Majelis kita membaca kitab Syama'il Muhammadiyah yang berisikan tentang diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya di antara tujuannya adalah agar semakin menumbuhkan rasa cinta kita, memperkuat rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi SAW bersabda, al-mar'u ma'a man ahab. Orang itu akan bersama dengan yang dia cintai. Ini termasuk di antara sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menggembirakan para sahabat. Al-mar'u ma'a man ahab. Orang itu bersama dengan yang dia cintai. Kita tidak akan pernah bisa sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan amal kita. Itu tidak akan pernah bisa sampai mengungguli Abu Bakar atau menyamai Abu Bakar radhiyallahu taala dengan amal kita. Tidak akan pernah bisa kita melampaui, menyamai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan para sahabat yang lain dengan sebab iman dan amal soleh kita. Tidak bisa akan mengungguli mereka, menyamai mereka, tidak akan pernah bisa. Namun ternyata kita bisa sampai kepada mereka. Kita bisa berkumpul bersama dengan mereka bukan dengan amal, tapi dengan apa? Cinta. Al-mar'u ma'a man ahab. Orang itu bersama dengan yang dia cintai. Maka mereka yang mencintai Nabi, kata Nabi, dikumpulkan bersama Nabi. Mereka mencintai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, maka mereka pun demikian akan dikumpulkan bersama dengan mereka yang dia cintai. Maka kajian kita dalam rangka ini menguatkan, menumbuhkan dan menguatkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan kita nanti bertemu Nabi, kita dengan harapan kita nanti berkumpul bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, kita sekarang ada pada bab yang kelima, yakni babu ma jaa fi syaibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab riwayat yang datang tentang uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bicara tentang uban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita awali dari hadis yang pertama. Hadis ini hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim. Sama sekali rahmani wa rahmakumullahu taala. Yaitu hadis Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami, Hammam memberitakan kepada kami, an Qatadah, dari Qatadah, qala, dia berkata, qultu li Anasin,
li Anasi ibni Malikin, aku pernah berkata kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, hal khadaba Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu mewarnai rambut beliau, mewarnai uban beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, menyemir rambutnya. Qala, maka Anas radhiyallahu taala pun berkata, lam yablugh dzalik, tidak sampai demikian. Innama kana syaiban fi sidghihi, yang ada itu hanyalah beberapa helai saja di pelipis beliau. Jadi Nabi tidak pernah mewarnai rambutnya. Kenapa? Karena ubannya cuman sedikit, tidak perlu diwarnai begitu ya. Jadi kalau ubannya itu enggak piok, kenapa piok nih kurek bahasa Indonesia no? Hah? Ya, pure gitu ya, pure itu piok ya, piok itu ya. Jadi kalau ubannya enggak pure ya, maka tidak perlu diwarna ya. Jadi apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyemir rambutnya? Khadaba Rasulullah, apakah Nabi pernah menyemir, mewarnai rambutnya? Qala lam yablugh dzalik, yang demikian tidak sampai seperti itu, tidak sampai seperti yang demikian. Innama kana syaiban fi sidghihi, yang ada itu hanyalah apa namanya uban gitu ya pada kedua pelipis beliau sallallahu alaihi wasallam, sedikit ya, hanya beberapa helai saja. Walakin akan tapi Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu, akan tapi Abu Bakar radhiyallahu taala anhu itu khadaba bil hinna'i wal katam. Jadi kalau siapa Abu Bakar, maka beliau mewarnai rambutnya yang memutih, yang beruban ya, dengan daun pacar dan katam ya. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala ya. Jadi kalau al-khadab ya, itu talwinu syabil humrah, mewarnai uban itu dengan warna merah ya, mewarnai uban dengan warna merah ya. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Jadi ubannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanya ada di mana? Di pelipis. Pelipis itu apa? Rambut yang ada di antara mata dan telinga. Ini namanya di sini ya. Di rambutnya apa? Ubannya di sini. Ini dukure godek. Ya, bukan di godek ya, tapi di atas godek. Kenapa bahasa Indonesia godek nih? Hah? Cambang niku niki cambang niki. Iso godek ngono ae padha Jawane kan repot. Men kok golekno di kamus bahasa Indonesia BPIH gitu, apa godek. Ya, jadi di atas godeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi wa ma bainal ain wal udhun, yaitu antara mata dengan telinga. Nah, di sini yang ada ubannya. Jamaah sekalian rahmani rahimahumullah taala. Jadi hanya beberapa helai saja. Maka tidak butuh dia apa kan? Diwarna, ome titik, ojo gaya ngono ya. Ono rambutnya putih sak jambul tok ngene wis di ya diwarna abang ngene no begaya ya. Sama sekali rahmani rahmakumullah taala begaya. Baik. Sementara katam, jadi apa Abu Bakar mewarnai dengan apa tadi? Dengan khidab ya. Mewarnai rambutnya itu dengan khidab, ya, ini dengan khina ya. Kemudian dengan katam. Nah, katam itu jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, yaitu yaj'alu sya'ra aswada ma'ilan ilal humrah, menjadikan rambut itu hitam tapi mengarah ke warna merah. Berarti merah gelap. Disemir dengan warna merah gelap. Ya, disemir dengan warna merah gelap. Bisa bayangno ya? Kira-kira ya. Ya, disemir dengan warna merah gelap ya. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Jadi itu yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kenapa rambutnya lebih putih? Ya, banyak ubannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak.
Ya, makanya Anas mengatakan lam yablugh dzalik, ya, tidak sampai demikian, ya. Hanya beberapa helai saja. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Jadi itu ya, itu juga pelajaran bagi kita, ya, pelajarannya. Jadi kita tatkala rambut itu sudah putih, maka tatkala kita menyemir, niatnya apa? Niatnya apa? Ngikuti perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Abu Bakar membawa Utsman, bapaknya, ya Abu Quhafah maksudnya, ya Utsman, yani Abu Quhafah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala Fathu Mekah, di mana bapaknya masuk Islam, didapati jenggotnya sudah putih, rambutnya sudah putih. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Disuruh oleh Nabi SAW agar apa? Jenggotnya dan rambutnya yang sudah memutih itu diapakan? Disemir, diwarna, begitu. Jadi mewarnainya itu adalah dalam rangka ngikuti perintah Nabi, ngikuti sunnah Nabi. Jangan mewarnainya niatnya ben ketok nomane. Nah itu beda lagi sudah niatnya. Innamal a'mal niat, amal tergantung niatnya. Kalau sudah diwarna niatnya dalam hatinya adalah bukan karena ta'asian bima amarahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan apa yang diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak dapat pahala, dia menang gaya. Menang gaya oleh gaya tok jadi, ya. Jadi ini harus kita perhatikan. Yang sudah putih jenggotnya, sudah putih rambutnya, maka silahkan disemir. Silakan disemir dalam rangka ngikuti sunnah Nabi. Ingat, ngikuti sunnah Nabi, bukan untuk bergaya atau dengan niat cek ketok enom, ya. Kapan oleh niat bener cek ketok enom lek katili jihad. Nah itu, ya. Gak apa-apa, soalnya musuh CRU, musuhku nom-nom tiba-tiba gak tuwek. Ya, baik. Kita lanjutkan yang berikutnya, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Ishaq bin Mansur, ya, Ishaq bin Mansur dan Yahya bin Musa bercerita kepada kami, keduanya berkata, Abdul Razak bercerita kepada kami dari Ma'mar, dari Thabit an Anas ibni Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala, dia berkata, ma'adattu fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah aku menghitung, ya, ini koreksi pada terjemahan, yang punya buku terjemahan ada yang bawa. Ini koreksi, ya. Tidaklah aku menghitung, ma'adattu fi ra'si Rasulillah, tidaklah aku menghitung pada rambut kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walihyati dan jenggot beliau sallallahu alaihi wasallam, illa melainkan arba'a asyrata sya'ratan bayda, melainkan hanya 14 rambut putih, ya. Jadi uban Nabi bisa dihitung, itu sampai kober-kobernya kan gitu. Sahabat itu ngitung apa? Uban, saking apanya? Saking cintanya kepada Rasulullah SAW, sampai uban dihitung. Jumlahnya berapa? 14. Hanya 14 helai. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, ya. Jadi hanya 14 helai dari rambut Nabi SAW yang ada di rambut kepala dan jenggot beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini dengan sanad sahih, ya, jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Ini dikeluarkan oleh Imam bin Majah dari Anas, ya, di mana dia tidak annahu lam yara minasyaibi illa nahwa sab'ata asyar. Jadi ada beberapa riwayat, bukan hanya riwayat ini, ada yang mengatakan 14. Kemudian dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah juga dari Anas, annahu lam yara minasyaibi, bahwasanya beliau tidak melihat uban illa kecuali nahwa sab'ata asyara au ishrin, 17 atau 20 sya'rah rambut, fi muqaddimati lihyatihi, di bagian depan dari jenggot beliau sallallahu alaihi wasallam, 17 atau 20. Sementara dalam riwayat Bukhari, wa indal Bukhari an Anas, dari riwayat Bukhari dari Anas, laisa fi ra'si wa lihyatihi
tidak ada di kepala dan jenggot beliau sallallahu alaihi wasallam ya ishruna sya'ra baydha, ya 20 rambut yang putih, tidak sampai 20 helai rambut yang putih, yang uban. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, ya. Dan itu menunjukkan bahwasannya uban itu juga sebenarnya tidak ada kaitannya dengan banyak mikir gitu loh. Oleh akan mikir marono wanen, sebenarnya tidak ada kaitannya gitu ya. Orang yang paling banyak mikir justru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memikirkan apa? Dunia akhiratnya umatnya, ya, dipikir benar sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memikirkan umatnya siang dan malam. Ya mas sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ya, jadi kadang-kadang orang mengatakan kagian mikir mari nawa wahnan, nawa kau niku mikir apa gitu ya. Si enom wis wahnan, nggak ada kaitannya dengan banyak mikir atau nggak banyak mikir. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, ya, nggak ada kaitannya. Taib. Di antara kerabat saya yang sudah sepuh sekali, sudah mungkin usianya sekarang 60, kanak wani blas, ya, hitam rambutnya, masya Allah, ya, rambutnya hitam. Ya, di antara Pak D saya. Taib jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Kita lanjutkan yang berikutnya. Abu Musa Muhammad bin Al-Muthanna bercerita kepada kami, Abu Dawud memberitakan kepada kami, Syu'bah memberitahukan kepada kami, an Simak ibni Harbin, an Simaki ibni Harbin, dari Simak bin Harbin. Qala, dia berkata, Sami'tu Jabir ibn Samrah, aku pernah mendengar Jabir bin Samrah. Wa qad su'ila an syaibi Rasulillah, sungguh dia telah ditanya tentang uban Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala, maka dia berkata menjawab, kana idza dana ra'sahu, jika beliau itu meminyaki rambut beliau, lam yura minhu syaibun, maka tidak terlihat dari beliau satu helai uban pun. Jadi kalau beliau meminyaki rambutnya gitu, maka tidak terlihat ubannya. Jadi kalau rambut dikasih minyak wangi kan kesannya apa? Wireng, gilap kan gitu ya, gilap begitu rambutnya, sehingga kalau ada ono uan enggak kayak tok padahal ono gitu ya, tapi kena gilape iku mang ale tersembunyi, rapi begitu maksudnya, ya, rapi, tertutupi dengan rambut-rambut hitam yang lainnya. Jadi karena idza dana ra'sah, jika beliau itu meminyaki rambut beliau, maka lam yura minhu syaibun. Wa idza lam yadhan, jika beliau tidak meminyaki rambut beliau sallallahu alaihi wasallam, maka ru'iya minhu syai', terlihat dari beliau sesuatu dari uban. Baru kalau tidak pakai minyak rambut maka terlihat apa nih? Wani, ya. Jadi ini juga memberikan pengajaran kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga merawat rambutnya, diminyai begitu nggih, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, ya. Jadi ojo sampai rambut niku ambune apa, ya. Rambut tuh apa gitu ya. Kalau apa jadi sarang apa? Sok kecoa deh. Jadi ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminyaki rambut. Ini juga pelajaran bagi kita, ya. Dimana masih orang lanang, ya juga diperintahkan untuk merawat rambutnya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, rambutnya diminyaki pakai minyak rambut atau diwangi, gitu ya, pakai minyak wangi dan seterusnya. Ya mas sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Wa fi riwayatin, dan di dalam sebuah riwayat, lam yakun fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada
pada rambut kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syaibun, uban pun, illa sya'aratun, kecuali beberapa helai rambut saja, fi mafraqi ra'sihi idza dahana warahunna dahnu, gitu ya. Jadi pada sebagian belahan daripada rambut beliau sallallahu alaihi wasallam ada apa nih? Ada ubannya. Kalau beliau mengenakan minyak wangi, maka minyak wangi itu minyak rambut, maka minyak rambut itu menutupi apa? Menutupi ubannya, ya. Jadi tersamarkan, ya, tersamarkan dengan apa? Kilaunya minyak rambut, maka ubannya itu tersamarkan, ya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala, ya. Nah, kita lanjutkan yang berikutnya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala, Muhammad bin Umar bin Al-Walid Al-Kindi Al-Kufi bercerita kepada kami, Yahya bin Adam memberitahukan kepada kami dari Syarik, dari an Ubaidillah ibn Umar, dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi' an ibni Umar, dari ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, innama kana syaibu Rasulillah, ubannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanyalah nahwan min 20 sya'ratan bayda, hanya seukuran atau sejumlah 20 rambut putih, ya. Hanya sejumlah 20 rambut putih, ya. Jadi itu ubannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya. Ubannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Ini hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Kemudian juga yang berikutnya ada riwayat yang lain, Abu Quraib Muhammad bin Al-Ala bercerita kepada kami, Muawiyah bin Hisham memberitahukan kepada kami dari Syaiban, dari Abu Ishaq, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, an Ibni Abbas yang qala, dia berkata, qala Abu Bakrin, berkata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad syibta, Anda telah beruban, ya, Anda telah beruban. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, syayyabatni Hudun, membuat aku beruban surat Hud. Jadi karena apa namanya, takut akan isi daripada apa, surat Hud, ya. Syayyabatni Hudun, membuat aku beruban apa, surat Hud. Wal waqi'atu, dan surat Al-Waqi'ah. Wal mursalatu, dan surat Al-Mursalah. Wa amma yatasaalun, surat An-Naba. Wa idza syamsu kuwirat, dan surat At-Takwir, ya. Jadi ini yang membuat beruban. Kenapa? Karena rasa takut dengan isi yang ada di dalamnya. Bercerita tentang apa ini? Bercerita tentang azab, bercerita tentang hari kiamat dan kedahsyatannya, kengeriannya, bercerita tentang hari pembalasan, bercerita tentang neraka, ya, bercerita tentang surga. Nah, ini yang membuat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, syayyabatni, membuat aku beruban. Beruban karena apa? Karena takut, ya, min khasyatillah, karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Nah, ini juga memberikan pelajaran, ya, kepada kita bahwasannya tatkala kita membaca Al-Quran itu bukan sekedar apa, dibaca, maka berupaya dan berusaha untuk mentadabburi maknanya, ya, berusaha untuk mentadabburi maknanya. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Kita sudah sering melewati surat Hud, ya, kita sudah sering melewati surah Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, amma yatasaalun, idza syamsu kuwirat, gitu ya.
Apakah kemudian tatkala kita melewati ayat-ayat ini atau surat-surat ini kemudian kita bisa tanya kepada diri sendiri, muhasabah begitu ya. Apakah ada muncul rasa gentar, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kemudian muncul rasa kekhawatiran, mengkhawatirkan diri kita, membayangkan bagaimana azab api neraka Allah, membayangkan bagaimana dahsyatnya hari kiamat ya. Nabi SAW yang sudah dijamin surga saja kalau melewati surat-surat tadi itu, kata Nabi komentarnya, karena agungnya maknanya, syayyabatni, membuat aku beruban karena khasyah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Maka ini pelajaran berharga untuk kita semuanya. Ya. Di mana kita harus selalu menghadirkan roh tatkala kita membaca Al-Qur'an, ya, bukan sekedar lewat begitu saja, ya, tapi tadabbur, ditadabburi. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfalu. Apakah mereka tidak mentadabburi makna Al-Qur'an, ataukah memang dalam hati mereka itu ada kofalnya, ada gemboknya, sehingga enggak mau mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Jadi waduh Ustaz, mentadabburinya wong gak iso bahasa Arab, gak usah ngenteni iso bahasa Arab, dibaca apanya? Terjemahannya, kan dia. Sama ada kepengin paham Al-Qur'an sik lereng ngenteni fasih bahasa Arab, ya gak mari-mari sampean. Wong kenyataan nih belajar bahasa Arab seminggu marono orang minggu protol kok. Kenyataan lo ya. Gitu toh. Di sini gimana? Loh iya kan gitu. Ya, karena sekedar ingin mentadabburi ayat Al-Qur'an itu tidak harus fasih bahasa Arab, langsung menuju kepada Al-Qur'annya. Ya, baca terjemahannya. Sekarang ada mushaf terjemah perkata. Sudah, mufradatnya itu dieling-eling gitu, dibaca terus mufrad dieling-eling gitu. Nanti paham sendiri gitu ya. Ya. Dan sebenarnya juga kalau kita belajar bahasa Arab kadang-kadang nggak nyambung gitu loh. Kita ingin mentadabburi ayat Quran tapi sing dipelajari apa? Hadza najmun, kan? Hadza kitabun, hadza mistor, hadi mistoratun. Nggak nyambung. Gitu ya. Sing dipelajari ayat Al-Qur'an, yang ingin dituju adalah tadabbur ayat Al-Qur'an, tapi yang dipelajari ini penggaris loh, kan nggak nyambung. Ya, in hadhihi madrasah, ini sekolahan gitu ya, huwa muhandis, dia insinyur, kan gak nyambung gitu ya. Jadi kalau sekedar hanya ingin mentadabburi ayat Al-Qur'an tidak wajib, artinya bukan tidak wajib gitu ya. Jangan terlalu lama dengan bahasa Arabnya, langsung saja kepada Al-Qur'an. Sudah ada mushaf terjemah perkata, itu kembali ke sana. Kita belajar bahasa Arab ya wajib dalam rangka untuk lebih bisa memahami ayat Al-Qur'an, tafsirnya, kemudian hadisnya, ya, memahami bagaimana memahaminya dan seterusnya. Tapi kalau ingin sekedar langsung praktis gitu ya, kita mentadabburi ayat Al-Qur'an, langsung to the point kepada Al-Qur'annya. Apalkan An-Nas, berikut apanya? Memahami maknanya, kan gitu ya. Qul, katakanlah, a'udzu, aku berlindung, birabbin nas, dengan Tuhannya manusia, kan gitu, langsung gitu ya, to the point, enggak perlu sampean bi huruf jar mabni kasroh rabbi majrur karena bi, annas mudhof ilaih, kan kesuwen kan ya, kesuwen ya kalau untuk mentadabburi ayat Al-Qur'an, ya, ngesuwen. Baik. Jadi tujuannya mana? Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala, ya. Jadi tadi itu kita mentadabburi ayat Al-Qur'an. Kemudian juga ada riwayat yang lainnya, jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Ini nomor berapa ini? 31. Sufyan bin Waqi' bercerita kepada kami, iya. Muhammad bin Bishr memberitahukan kepada kami dari Ali bin Saleh, dari Abu Ishaq, dari Abu Juhaifah. Dia berkata, an Juhaifah
Qala, dia berkata, qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, naraka qad syibta, kami melihat anda telah beruban. Qala qad syayyabatni Hudun wa akhawatuha, telah membuat aku beruban surat Hud dan saudari-saudarinya. Surat Hud dan saudari-saudari. Apa saudarinya surat Hud tadi itu? Waqiah, Mursalat, amma yatasaalun, idza syamsu kuwirat, dan ayat-ayat yang semisalnya, ayat-ayat yang semakna, memiliki makna yang demikian, atau surat-surat yang semakna dengan yang demikian. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Nah, ini pun demikian faedah dan pelajarannya, kita harus selalu berupaya dan berusaha untuk memahami dan mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Nabi yang sudah dijamin masuk surga seperti itu, ya. Bukan sekedar lewat ayat yang dibaca. Pun demikian kita, jangan hanya sekedar lewat, berupaya dan berusaha untuk mentadabburi maknanya, ya. Termasuk juga tatkala kita sudah hafal beberapa juz dari Al-Qur'an, maka murajaahnya juga dengan apa? Tadabbur, ya, baca dengan tadabbur, dinikmati, ya, berusaha untuk memahaminya, maka kita akan mendapatkan nikmatnya, ya. Kita akan mendapatkan nikmatnya, ya, tatkala kita membaca dan mentadabburi ayat Al-Qur'an. Kenapa terasa nikmat? Karena hatinya nyambung, nyantol begitu, ya. Muncul rasa harap, muncul rasa takut, muncul rasa khasyah, mata mengalirkan air mata. Itu nikmat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmatnya. Ya, kenikmatannya orang beriman ya itu nikmatnya. Bukan nikmatnya dunia, bukan nikmatnya makanan dan minuman. Nikmatnya orang beriman tatkala dia bisa merasakan lezatnya ibadah. Baca Quran nangis, salat nangis, misalkan dia berdoa menangis, ya, itu nikmatnya orang beriman di sana. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, akan merasa satu kebahagiaan yang tak terlukiskan, gitu ya. Itu namanya apa? Kenikmatan spiritual. Kayak iso diceritakno, gitu ya. Sama halnya misalkan setiap di antara kita semuanya itu loh pengen berangkat haji, pengen berangkat umroh, betul? Iya. Sampai di sana ngapain coba? Sampai di sana ngapain coba? Gitu ya. Masya Allah, ya. Misalkan ya begitu sampai di sana, wah sewenangnya luar biasa. Lalu masuk Masjidil Haram bisa melihat Ka'bah langsung dengan mata kepala sendiri, itu sudah nikmat yang sangat luar biasa. Yang kadang-kadang banyak di antara kita yang tidak bisa membendung air matanya. Itu tangisan bahagia, haru dan sebagainya. Itu nikmat. Dan sepertilah nikmatnya orang yang beriman, dikasih seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Marono pengen balik mana enggak? Pengen ulang-ulang iso pendulan gitu ya. Seperti itu jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, ya. Dan itu bisa dinikmati oleh orang yang jauh darinya. Tapi enak ya. Wong urip di Mekah. Loh, belum tentu loh. Belum tentu. Kenapa? Hati itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kadang orang itu hidup di Mekah tapi nggak pernah masuk ke Masjidil Haram loh. Kan gitu ya. Hatinya ada di mana begitu ya. Rumangsane Masjidil Haram wis biasa gitu ya. Wis bendino ndek kono, kecilik melayu ndek kono kan wis biasa. Jadi tidak ada dalam hatinya perasaan yang luar biasa begitu. Ya. Ndelok Masjidil Haram itu koyo ndelok omahe dhewe gitu ya. Berbeda dengan kita kan gitu ya. Kita melihat Masjidil Haram, Masya Allah luar biasa di dalam hati kita, ya. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullah taala. Kita lanjutkan. Yang berikutnya Ali bin Hujr, ya. Ali bin Hujr bercerita kepada kami, ya, berkata Syuaib bin Safwan memberitakan kepada kami dari Abdul Malik bin Umar, dari Iyad bin Laqit al-Ajli, an Abi Rimthah, dari Abu Rimthah At-Taimi, ya, Taimir Ribabi atau Taim Ar-Rababi. Qala, dia berkata, ataitun Nabi, aku pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma'i, dan bersama aku
ibnun li. Ibnun li, putraku. Jadi aku pernah mendatangi Nabi SAW bersama dengan putraku. Qala, dia berkata, fa'urituhu, maka aku tunjukkan kepada anakku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, faqultu, lalu ku katakan, lamma raaitu, saat aku melihatnya, melihat beliau, hadza nabiyullah, ini adalah nabinya Allah sallallahu alaihi wasallam. Jadi anaknya dibawa untuk ditunjukkan mana nabi. Begitu sudah terlihat melihat Nabi SAW, ini adalah Rasulullah, ini adalah nabinya Allah. Wa alaihi thauban wa fi riwayah burdan. Dan saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenakan dua helai baju atau dua helai dua helai baju atasan, ya, dua helai baju, dua helai pakaian akhdaran yang berwarna hijau. Walahu sya'run, sementara beliau sallallahu alaihi wasallam itu berambut qad alahu syaibu, yang uban itu telah muncul di atas rambut tadi itu, wa syaibuhu ahmar, dan uban beliau berwarna merah. Kan ya, lek wis abang kan calon putih gitu ya. Jadi sudah mulai merah itu calon-calon bis merah marono putih, kan begitu toh? Nah, sama sekali rahmani rahmakumullah taala, ya. Ini riwayat hadis sahih riwayat Abu Dawud dan yang lainnya, ya. Jadi ini pelajaran dari sini bagaimana para sahabat ini membawa anaknya untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ jamaah rahmani rahmakumullahu taala, kita ambil pelajaran juga dari perbuatan para sahabat. Kita harus ajak anak-anak kita itu menuju kepada orang-orang soleh, dikenalkan dengan orang-orang soleh, begitu, dikenalkan dengan guru-gurunya, guru-guru daripada bapaknya, dikenalkan kepada ustadz-ustadznya, kiai-kiainya, dibawa ke rumahnya, diajak bertamu ke rumahnya, begitu, dikenalkan dan seterusnya. Jamaah rahmani rahmakumullahu taala, agar mereka itu terbiasa berkumpul dengan orang-orang soleh sejak kecil, menumbuhkan rasa cinta di dalam hatinya. Ojo duwe anak senengane dijak ayo ngopi nang kafe gitu ya, senengane dijak nang warung gitu ya, dijak bertamu ke rumahnya orang-orang soleh, diajak bertamu ke rumah temannya sesama teman ngaji, diajak bertamu ke guru-gurunya, ke ustadz-ustadznya, diajak, dikenalkan, begitu ya, dikenalkan dengan orang-orang soleh, dibawa kepada lingkungan-lingkungan yang baik, ya, agar terkenang dalam hati anak, aku biyen tahu dijak nang omahe Ustadz Fulan. Nah gitu, dikenalkan dengan keluarganya, dikenalkan dengan anak-anaknya, gitu ya. Ini membekas jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, ya. Ojo kenangane mbek bapak, aku biyen bapak seneng wis pokoke ben minggu mesti nang pantai, ya, nang kono, misalkan begitu ya. Nah kesannya seneng-seneng tok, kesananya main-main saja kesannya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, ya. Bawa anak misalkan dalam pengajian, lalu disuruh datang, dibawa ke ustadznya, diajak, ya, kemudian disuruh salim dan seterusnya, dikenalkan, ini namanya, ini siapa, fulan dan seterusnya. Demikian jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, itu pelajaran. Para sahabat mengamalkannya demikian, anak-anaknya dikenalkan, ini Rasulullah, hadza nabiyullah, ini nabinya Allah dan seterusnya, ya. Ini dalam rangka untuk menumbuhkan rasa cinta mereka, rasa cinta mereka, ya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala. Kalau saya sendiri sejak kecil itu seneng ngrungokno omongane wong gede, ya, karena di rumah itu kakek saya sering ketemuan teman-temannya, ya, dari kiai dari Dung Cangkring, misalnya dari Bangil, misalnya ke rumah, ngobrol sama kakek saya senang nimbrung bersama dengan orang-orang sepuh ini, ngobrol apa gitu. Masih ingat yang namanya kiai ya, ngobrol apa coba?
Masa rasan-rasan? Enggak, ya bicara masalah fikih gitu ya. Ya, ngobrol masalah fikih, masalah tata cara sholat, masalah macam-macam gitu ya. Saya sudah sering mendengar hal itu sejak kecil dari mereka, dari kakek saya dan teman-temannya saat ada tamu di rumah. Biasanya hari Jumat habis khutbah Jumat seperti itu, teman beliau terus ke rumah, ya, kemudian ngobrol sampai asar. Itu sering demikian. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala. Nah, dari kebiasaan seperti itu jadi kita senang apa? Oh, senang apa? Senang majelis ilmu, senang gitu ya. Muncul cinta di dalam diri itu majelis ilmu. Jadi betah gitu loh. Jadi betah di majelis ilmu, duduk di majelis ilmu itu sudah menjadi apa? Kebiasaan, sudah biasa gitu. Dari kecil sudah biasa. Ya, dari biasa. Makanya pengalaman begitu ya sekedar apa namanya pengalaman saat saya bekerja di mana, di Aqua. Kalau pagi bekerja di Aqua, kalau sore saya ikut kajian di apa namanya di Pandaani ya, yang sekarang saya menggantikan Ustaz Agus di sana. Itu di sana kalau pada maghrib saya ikut nimbrung begitu. Dipanggil sama beliau hafizahullah taala, kok biasa apa jenenge, kok apa kayak ketokane wis biasa ngaji gitu loh maksudnya. Gitu ya. Saya jawab ya nggih, soalnya sejak kecil sudah biasa dengan majelisnya orang-orang tua gitu. Ya, kemudian dari sanalah kemudian saya mulai belajar yang apa? Ya, sunnah sampai hari ini. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala. Jadi itu adalah hikmah dan keberkahan. Keberkahan apa? Keberkahan daripada pengenalan daripada orang tua dengan apa? Orang-orang soleh. Itu pun demikian harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ya, anak-anak kita. Mengenalkan mereka dengan orang-orang soleh. Taib. Yang berikutnya jamaah sekalian rahmakumullah, Ahmad bin Mani bercerita kepada kami, Suraid bin An-Nu'man memberitakan kepada kami, Hamad bin Salamah memberitahukan kepada kami, An-Simak bin Harb. Pernah dikatakan kepada Jabir bin Samurah, apakah di kepala Rasulullah SAW ada ubannya? Maka dia berkata, benernya rambut Rasulullah SAW tidak beruban kecuali di belahan rambutnya yang tertutup minyak rambut ketika beliau memakainya. Tadi sama dengan tadi itu ya. Jadi Nabi SAW kalau pakai minyak rambut kelihatan tidak beruban karena tertutup dengan rambut yang lainnya. Ya, tapi kalau tidak pakai minyak rambut maka muncul ubannya. Ya, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Nah, masih berbicara tentang rambut, kita lanjutkan dengan bab yang keenam. Babu ma jaa fi khidhabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab riwayat yang datang tentang semirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga apa namanya tentang masalah menyemir, Nabi menyemir rambutnya ataukah tidak. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Yang pertama Ahmad bin Mani bercerita kepada kami, Hushaim bercerita kepada kami, Abdul Malik bin Umair bercerita kepada kami dari Iyad bin Laqit. Ia berkata, An Abi Rimthah At-Taimi, dari Abu Rimthah At-Taimi, Taimir Rababi. Qala, dia berkata, Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a ibnin li, bersama dengan seorang putraku. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibnuka hadza, putra kamukah ini? Putramukah ini? Atau apakah ini anakmu? Ya, putramukah ini? Fakultu, maka aku katakan, na'am, iya. Ya, na'am, iya ya Rasulullah. Asyhadu bihi, aku bersaksi dengannya bahwasanya dia adalah anakku.
Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tajni alaika wa la tajni alaihi. Janganlah engkau la yajni alaika, janganlah dia menjadi bebanmu, wa la tajni alaihi, dan jangan kamu juga menjadi bebannya, ini beban dosanya, ya. Jadi semoga dia tidak menjadi beban dosamu, dan semoga kamu tidak menjadi beban dosanya. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wa maka dia berkata, wa raaitu asyaiba ahmar, dan aku melihat uban berwarna merah, ya. Aku melihat uban berwarna merah. Uban berwarna merah bisa jadi napa? Ya tadi itu mau napa? Mau putih, ya, bisa jadi mau putih. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Kemudian berikutnya, qala Abu Isa, berkata Abu Isa, yakni At-Tirmidzi, hadza ahsanu syai'in ruwiya fi hadzal bab. Ini adalah sebagus-bagusnya perkara yang telah diriwayatkan di dalam bab ini. Ya, wa afsar, dan lebih bisa memberikan tafsir, ya, dan lebih bisa memberikan tafsirnya atau memberikan penjelasan, ya. Mananya adalah anau awdahu riwayah wa adharu dalalah. Mananya bahasanya hadis ini adalah yang paling jelas riwayatnya dan yang paling nampak sisi pendalilannya. Li'anna riwayat as-sahihah, bahwasanya riwayat-riwayat yang sahih, annahu sallallahu alaihi wasallam lam yablughi syaib, tidak sampai kemudian beruban yang berwarna putih begitu, ya. Wa Abu Rimtha ismu Rifa' ibn Yathribi At-Taimi, ya. Jadi Abu Rimtha namanya adalah Rifa' bin Yathribi At-Taimi. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Jadi ada riwayat bayda, ada riwayat ahmar, ada riwayat ubannya Nabi itu putih, ada riwayat ubannya Nabi merah, ya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Ya, masing-masing meriwayatkan sesuai dengan apa yang dilihat, gitu ya. Sesuai dengan apa yang dilihat. Yang satu meriwayatkan ubannya Nabi si abang turun sampai putih. Yang lain meriwayatkan pada saat rambutnya sudah putih, ya. Sesuai dengan apa yang tidak bertentangan, karena masing-masing melihat sesuai dengan apa yang dilihat, ya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Yang berikutnya, 34. Sufyan bin Waqi bercerita kepada kami, ayahku bercerita kepada kami dari Syarik an Utsmana ibni Mauhab, ya, an Utsmana bin Mauhab. Qala, dia berkata, su'ila Abu Hurairah ditanya, hal khadaba Rasulullah, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyemir rambutnya? Qala na'am, dijawab iya. Qala na'am, maka dijawab iya, ya. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka qala Abu Isa, berkata Abu Isa At-Tirmidzi, wa rawa Abu Uwanah hadzal haditsa an Utsmana. Jadi Abu Uwanah meriwayatkan hadis ini dari Utsman ibni Abdillah ibni Mauhib. Faqala an Ummi Salamah, dia meriwayatkannya dari Ummu Salamah, ya, radhiyallahu taala anhu. Kita lanjutkan. Yang berikutnya riwayat yang ke berapa ini? Ke-47 kalau di buku terjemahan, kalau di buku tahqiqnya Syekh Albani riwayat nomor 35. Ibrahim bin Harun bercerita kepada kami, An-Nadhr bin Zurarah memberitakan kepada kami dari Abu Janab, dari Iyad bin Laqid, dari Ad-Jazzamah istri Bishr al-Khasasiyah, ia berkata, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam keluar rumah dan mengeringkan rambut beliau dengan handuk, ya, dengan handuk. Saat itu beliau baru saja mandi. Saya melihat pewarna dari daun inai di rambut beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Abu Isa berkata,
Guruku ragu apakah periwayatan sebelumnya menggunakan redaksi rad'un semir ini atau katam atau radhun, yakni bekas minyak wangi za'faron. Jadi diragukan apakah Nabi itu tatkala rambutnya dibersihkan itu bekasnya itu bekas minyak rambut atau bekasnya bekas semir. Kalau kita melihat kepada riwayat yang tadi itu, apakah Nabi menyemir rambutnya? Dijawab apa? Tidak sampai demikian. Kenapa? Karena hanya beberapa helai, gitu ya. Sama riwayat ini ada riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyemir rambutnya, begitu ya, dengan tampak ada bekas saat mandi. Nah itu ragu-ragu di sini At-Tirmidzi ragu-ragu itu bekas semir atau bekas minyak rambut, ya. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Ini za'faron yang bisa dipakai, ya. Kita lanjutkan yang berikutnya. Abdullah bin Abdurrahman bercerita kepada kami, Amr bin Asim memberitahukan kepada kami, Hammad bin Salamah bercerita kepada kami, Humaid memberitahukan kepada kami, an Anas, dari Anas radhiyallahu taala anhu, qala dia berkata, ra'aitu aku melihat sya'ra Rasulillah, rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makhduban, dalam keadaan diwarna. Ya, aku pernah melihat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu makhduban, disemir, ya. Melihat disemir. Ini 48, ya. Mana nomor 4 tadi? Yang nomor 4 tadi itu yang dari Tirmidzi, berarti sanadnya dhaif, ya. Kemudian yang sini dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dilihat Nabi sallallahu alaihi wasallam makhduban. Dikomentari oleh muallif, oleh Syekh Albani rahimahullah, tafarrada bil muallif. Jadi muallif bersendirian di dalam meriwayatkan hadis ini, ya. Nah, jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Lalu yang terakhir, Hammad, ini 36. Hammad berkata, Abdullah bin Muhammad bin Uqail memberitahukan kepada kami, ia berkata, an Abdullah bin Muhammad bin Uqail qala ra'aitu sya'ra Rasulillah, aku melihat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda Anas ibni Malikin, inda Anas ibni Malik, di sisi Anas bin Malik, makhduban, dalam keadaan disemir. Yang tadi dengan melihat bahwasanya rambut Nabi berwarna merah, beberapa helai yang berwarna merah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Walhasil jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, disunahkan bagi kita, bagi seseorang yang sudah memutih rambutnya, yang sudah mendominasi rambutnya, putih, untuk kemudian disemir, ya, untuk kemudian disemir, diwarna, ya. Ta'asiyan, dalam rangka apa? Mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat sekali lagi, jangan niatnya gaya. Waduh, wisin deh, rambutnya putih, jenggotnya putih, ya wisin delok wong. Nah, lek karo isin wis gak kan ganjaran. Tapi kalau karena Nabi SAW, karena Nabi memerintah tidak membiarkan Abu Quhafah datang kepada Nabi SAW dalam keadaan rambutnya masih putih, nggak dibiarkan, artinya nggak dibiarkan itu nggak didiamkan, begitu ya, disuruh untuk mewarna, maka warnailah, beli, gitu ya, sing wis putih-putih, apa katanya, ya. Nah, ya, nanti insya Allah ketemu berikut dengan saya, berikutnya sudah merah, ya, sudah merah, itu sunnah. Ya, amalkan, ya, itu sunnah. Ya, tidak boleh itu kalau disemir dengan warna hitam, ini tidak boleh, ya. Juga tidak boleh disemir dengan warna-warna yang dipakai oleh orang fasik, ya, tidak boleh. Kalau dipakai orang fasik tidak boleh, ya, hindari, gitu ya. Jadi warna yang yang baik, warnanya yang dipakai oleh orang soleh, jangan dipakai oleh orang fasik. Ya, gitu ya. Jadi ya warna merah, ya, warna merah, hijau pacar,
Boleh ya, hijau, tapi hijau apa? Pacar, ya, itu boleh. Ya. No? No? Pirang. Jangan, jangan lah, iya, karena warna itu digunakan oleh orang-orang fasik. Jangan, nanti kesannya nggak bagus sampean. Ya, kalau aslinya ya boleh, tapi karena sudah diketahui oleh orang, orang fasik, jadi kesannya nanti beda, kesannya beda. Ya, engko masuk napa jenenge LKMD ini kok londo kok mek ndase. Ya, jadi hindari warna yang seperti itu, ya, yang menjadikan apa? Orang itu berprasangka buruk. Jangan sampai orang bersuudzon, ya. Jadi tujuan kita adalah mengamalkan sunnah, tapi jangan membuat orang bersuudzon. Maka warnai dengan warna yang baik, yang disepakati, nggak ada celah, nggak ada yang mencela. Paham ya? Kan nggak pantas ya, wah sampean masya Allah gitu ya. Wis putih apa disemir pirang kayak anu. Pantas kira-kira loh, delokane loh. Delokane loh gitu ya. Iya, delokane gak pantas gitu. Bagi masyarakat kita loh maksudnya, kayak aneh gak pantas. Ya. Taib, ada pertanyaan? Kita persilakan. Yang lain, Fadhol. Ada Ustaz pertanyaan. Yes. Apakah termasuk menyelisihi sunnah seseorang laki-laki selalu gundul Ustaz, karena jika ditumbuhkan rambutnya itu brekele Ustaz? Oh, brekele apa brokoli? Ya, jamaah sekalian rahmani rahimakumullah, selalu gundul ya nggak masalah, itu mubah saja. Saya main seneng gundul, seneng gondrong, mubah saja. Atau memang aku seneng gondol aja wis apa gak kober ngerumat rambut misalkan, ya enggak apa-apa, itu pilihan aja. Ya, itu pilihan, apa itu mubah. Yang namanya mubah itu ya mubah. Itu ya. Enggak masalah, enggak ada celah, enggak tercela. Ya mubah. Padha mek mangan, padha mek ngombe, gondol ya padha ngono iku, mangan mek ngombe sama, ya mubah. Pilih gondol atau pilih tambah gondrong, ya. Atau barangkali misalkan waduh aku lek wis rambut rodok dawa titik ruwes-ruwes gitu ya. Ya ambu ya ruwes-ruwes, tumoe metu kabeh, gusien macam-macam wis. Iki gak beban biaya iki. Akhirnya digondol pisan gitu ya. Nah, ya enggak apa-apa ya, namanya mubah ya. Mubah enggak masalah. Dan tidak sampai menyelisih sunnah enggak. Ya kalau rambutnya Nabi misalkan kadang gondrong ya, apa namanya panjang, piak tengah dan sebagainya, itu namanya sunnah jibiliyah, bawaan saja ya, bawaan saja, kesenangan saja gitu ya, yang tidak sampai kemudian orang yang tidak mencontohnya itu tercela, tidak sampai dia tercela, karena kaitannya bukan sunnah yang bersifat syar'iyah, tapi sunnahnya sunnah jibiliyah, kaitan dengan bawaan, kesenangan gitu ya. Sama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka makan apa jenenge dop, tidak suka aja gitu ya. Bukan berarti kemudian sampean moro wah enak tiba dop iku gitu ya, seneng makan dop, padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak seneng makan dop. Apakah kemudian tercela dan dikatakan menyelisih sunnah? Tidak menyelisih sunnah. Kenapa? Itu sekedar kesukaan dan tidak suka gitu saja ya, tidak tercela kalau meninggalkan sunnah yang jibiliyah tadi itu, tidak masalah. Ini jamaah sekalian rahmani rahimakumullah taala, tidak tercela. Kalau yang tercela itu yang beliau sunnahkan baik dengan perbuatan maupun perkataan ya, itu tercela kalau dia meninggalkannya. Misalkan ya masuk masjid tidak sholat tahiyatul masjid pisan, pindo, ping 3, ping 4, ping mo, kok terus-terusan ngono selalu, maka tercela kalau seperti itu gitu ya.
Tapi kalau meninggalkan ini ya enggak. Sama dengan menggunakan serban atau tidak berserban gitu ya, misalkan semacam itu ya. Itu kan pakai apa serban sing diudeng-udeng begitu ya, misalkan. Kalau orang mengamalkan memakainya dengan niat ta'asiyan bin Nabi ya dapat pahala. Tapi kalau orang misalnya tidak mengamalkannya, tidak melakukannya, ya tidak masalah, tidak apa-apa, tidak tercela karena bukan termasuk sunnah yang makmurah, yang diperintah, hanya jibiliyah saja. Apa yang menjadi kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Nah, pertanyaan berikutnya Ustaz, apakah jenggot dan jambang termasuk yang boleh disemir? Jenggot dan jambang? Iya, semua yang beruban gitu ya, itu boleh disemir. Yang beruban boleh disemir. Sing ketok gitu ya. Semua boleh disemir. Ya jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah taala ya. Rambutnya, jambangnya, kodeknya, jenggotnya ya, ini semua boleh disemir. Nah, barangkali ada yang mau bertanya di ruangan ini, silakan. ya, fadhal. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, saya mau tanya, apakah ketika kita berupaya untuk melakukan perawatan rambut supaya tidak beruban itu menyelisih sunnah atau tidak? Ambil contoh gini, ada teman saya di Wajak itu mulai SMP rambutnya putih sampai SMA putih semua. Terus sekarang hitam sekali tanpa ada uban. Ketika saya tanya apakah rambut kamu semir, dia bilang enggak. Apa yang kamu lakukan? Dia bilang setiap hari, setiap pagi 1 sendok kacang hijau itu saya rebus pakai 3 gelas air, terus saya jadikan 1 gelas air. Kemudian saya minum itu tiap pagi, saya minum itu, akhirnya sampai sekarang hitam. Pertanyaan saya, apakah itu termasuk menyelisih sunnah atau tidak? Kita aja Ustaz. Terima kasih. Hendak menyelisih sunnah, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sama sekali rahimahumullahu taala. Karena pada dasarnya dia beruban belum waktunya. Berarti ono sing error gitu loh ya. Ya, berarti ada yang error. Si arek kok wis wanen, berarti error ini, ada masalah ini gitu ya. Enggak apa-apa, enggak ada masalah. Sama sekalian rahmani rahimakumullah taala. Sing jadi masalah itu wis tuwek, gak gelem wanen. Nah, ini masalah ini. Ya. Ya, wis tuwek gak gelem wanen ini masalah ini gitu. Terus kate lapo sampean gitu. Gitu ya. Nah, ini masalah. Karena sebenarnya kan ada keutamaan khusus daripada apa? Uban ya, yang pada waktunya ya, yang pada waktunya itu kan pertanda bahwasanya kita sudah tua, pengingat tatkala ngoco wis ana sing putih rek, masyaallah ini cidek kuburan, wis mambu lemah, gitu loh maksudnya. Itu kan pengingat ya, pengingat. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala ya. Jadi kalau sudah tua wis anjene wis wayahe wanen, ndak usah ngombe jamu resep niku wau gitu ya. Cek gak napa? Wanen, ndak usah. Justru itu pengingat. Itu selalu diingatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi lek si enom wanen, ndak apa-apa minum itu. Ya, tidak apa-apa. Agar ndak wanen ya, enggak masalah. Nggih. Ini mau tanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyemir rambut yang sudah uban itu tergantung niat. Semua tergantung niat kita. Kemudian yang saya tanyakan, ya mohon penjelasannya sekalian tentang uban yang putih, kenapa tidak boleh dicabut? Terima kasih Ustaz. Apa? Uban yang putih tidak boleh dicabut karena itu merupakan cahaya. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Kalau berdasarkan apa dalilnya, jadi tentang uban yang putih.
Tapi jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala, mungkin pertanyaannya bolehkah kita mencabut uban? Kalau tidak boleh, kenapa tidak boleh? Yang gitu ya. Kalau tidak boleh, kenapa tidak boleh? Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Yang pertama, bahwasanya orang yang sudah usianya itu menuju kepada usia tua, maka wajar kalau muncul uban. Muncul uban di jenggotnya, muncul uban di rambutnya, di alisnya, di brengosnya, di wajah ini ya muncul uban, itu sesuatu yang wajar. Jamaah sekalian rahimakumullahu taala, wajar. Dan itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang demikian. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Kan begitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kalian dari lemah, kemudian Allah jadikan kamu kuat. Setelah kuat kamu jadikan Allah jadikan kamu lemah dan beruban. Sudah menjadi ketetapan. Lemah, kuat, marono, lemah ditambahi wanen. Tambahi mana? Sing terakhir niku napa? Lemah lalu wanen. Ndak bisa sudah. Wanen niku sudah napa? Semestinya nggak usah dilawan ya. Wanan itu sudah nggak usah dilawan ya. Yakhluqu ma yasha'u wal alimul qadir. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha mengetahui lagi zat yang Maha kuasa, maha berkuasa. Sama sekali rahmani wa rahimakumullahu taala. Lalu mungkin ada keinginan di antara kita, mungkin di antara orang-orang tua kita dulu, saya sering ya, kalau dulu itu sama kakek gongon metani nyabuti wan sing kaya nyabuti wan niku apa gatel jare kan begitu ya. Jeneng arek cilik ya kowe digawani sopet cabuti ae ngene. Ya, enggak ngerti kan begitu ya. Saya masih kecil sama kakek saya yang dari pihak bapak ya rahimahullah. Kalau yang ceritakan tadi di awal, kakek saya dari pihak ibu ya, yang kiai tadi itu. Ini dari pihak bapak. Selalu dia disuruh untuk nyabuti ubannya. Ya namanya anak kecil ya dicabuti ae gitu ya. Pemenang diburui kan gitu ya. Siap wis. Sampai gondol siap ya. Baik, jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala ya. Namun demikian ya, yang perlu kita perhatikan adalah kita disuruh untuk mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang memang muncul gatel enggak? Gatel, kesane gatel. Utawa gatel itu gara-gara apa? Sudah ada mainstream jenenge. Mindset dalam hatinya, dalam dirinya yang itu berlaku turun temurun. Lek wanen iku gatel. Jadi begitu ono wan langsung mindsete gatel gitu loh. Ya, akhirnya gatel. Padahal kan enggak juga, padahal kan gitu ya. Juga enggak? Enggak juga apa juga enggak? Ya, gitu ya. Ternyata enggak gitu loh jamaah sekalian rahimani rahimakumullah. Itu hanya sekedar persepsi sebenarnya. Persepsi yang salah, yang keliru. Padahal enggak gatel belas ya. Maka sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk tidak mencabutnya, dilarang. Di antaranya adalah Nabi bersabda, asyaibu nurul mu'min. Uban itu adalah cahaya orang mukmin. La yashibu rajulun syaibatan. Tidaklah seseorang itu beruban dengan satu ubanan fil islami dalam Islam illa kanat lahu bikulli syaibatin hasanah, melainkan dengan setiap ubannya itu ada pahala satu kebaikan. Jadi perlu dijamoni. Perlu dijamoni ya? Enggak, anjane wis tuwek muncul uban, setiap ubannya bernilai satu kebaikan. Coba jangan hitung jenggot sampean coba. Wis putih kabeh masyaallah kan ya. Setiap helainya bernilai satu kebaikan. Enggak, jadi enggak perlu dicabut. Tadi mang niku resep niku wau. Gak apa-apa lek sik enom dilakoni. Kenapa belum waktunya? Ndak masalah. Tapi lek sepuh wis tuwek wis wayahe gitu ya, maka ndak usah gitu ya. Yang wajar
uban itu muncul pada usia berapa? Mulai muncul. 40 sudah mulai muncul. Gitu ya. Masalah ya, Ustadz yang sepantaran dengan saya sudah mendahului saya, jenggotnya sudah mulai putih, rambut sudah mulai putih, Masya Allah. Aku sih turun gitu. Ya. Jangan berpikir berarti Ustadz Fulan itu pikirannya lebih akeh timbang sampean, nyokak juga gitu ya. Ya, foto ae, usianya sama, sak pantaran begitu ya. Jamaah sekalian rahimani. Jadi usia 40 sudah mulai. Gitu ya, enggak usah pakai obat anti uban, tidak perlu sudah. Kenapa tadi itu kata Nabi SAW, bikulli syaibatin hasanah, dengan setiap helai ubannya dinilai satu kebaikan. Wa rufi'a biha darajah, diangkat dengan setiap helainya satu derajat. Jadi perlu dicabuti? Oh enggak, jangan. Eman. Jamaah sekalian rahimani rahmatullahu taala. Ya, itu pahala bagi siapa? Yang meniatkannya ibadah. Ya, yang meniatkannya udah dapat pahala. Masya Allah ngoco subhanallah wis putih kabeh setiap belainya satu kebaikan, Masya Allah gitu ya, rahmat Allah yang sangat besar ya, sampai wanen loh, padahal gak karep oleh ganjaran. Kapan? Saat dia menjaganya, gitu ya, menjaganya dalam rangka mengikuti sunnah Nabi SAW. Sebagaimana kita memelihara jenggot kita ini, ya gak karep, ya gak apa muncul karepe dhewe, ya kan begitu ya. Kalau dulu sekitar tahun berapa, 97, jenggot saya ini masih Sabta Pesona. Kenapa Sabta Pesona? Lucu. Ya, itu kan orang Pasuruan gitu ya, logonya kan Sabta Pesona ya gitu. Masih 7 gitu ya, cilik-cilik kadang dawa dewi situ gitu, guyu-guyu ambek kanca-kancane. Yo jenggot tipis ya. Tapi tatkala kita memeliharanya dalam rangka untuk mengikuti sunnah Nabi SAW, maka berpahala. Pun demikian uban yang telah muncul berpahala, ya, berpahala. Tapi itu bagi mereka yang merawatnya. Dan Nabi SAW bersabda, la tantifu syaiba fa innahu nurun yaumal qiyamati wa man syaiba syaibatan fil islami kutiba lahu biha hasanatun wa khutta anhu biha khati'atun wa rufi'a lahu biha darajatun. Allahu Akbar, luar biasa. Jangan kalian cabut uban. Kenapa? Karena dia menjadi cahaya nanti pada hari kiamat. Dan barang siapa yang beruban dengan satu ubanan saja, satu uban helai di dalam Islam, ditulis untuknya dengannya satu kebaikan, dihapus darinya satu keburukan, diangkat karena sebabnya satu derajat. Luar biasa. Sampean ubanan jarno ae gitu ya. Kepingin berapa kebaikannya, hitungan. Gitu ya. Saiki nyuruh cucunya, aja nyuruh nyabut, hitungan le. Diganti hitungan le. Baiknya jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala ya. Juga ada hadis yang lainnya ya, la tantifu syaiba ma min muslimin yashibu syaibatan fil Islam illa kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Jangan kalian mencabut uban. Tidak ada di antara seorang muslim pun yang dia beruban dengan satu ubanan dalam Islam melainkan menjadi cahaya untuknya pada hari kiamat. Jadi cahaya mencorong nanti pada hari kiamat. Apa gunanya? Berguna nggak? Mentasani bercahaya ya apa? Kan nggak usah lingkungan di sana nanti itu gelap. Kenapa? Gelap. Ya, butuh cahaya. Ya. Ya mas sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya. Dan ternyata ada hukuman bagi mereka yang mencabut uban. Apa hukumannya? Di dalam sebuah hadis dari Fudhalah bin Ubaid, Nabi SAW bersabda, ya, hadis ini hasan, man syaba syaibatan fi sabilillah, barang siapa yang beruban satu ubanan di jalan Allah, kanat nuran lahu yaumal qiyamah, maka akan menjadi uban itu cahaya untuknya pada hari kiamat.
Faqala rajulun, maka berkata seorang lelaki inda dzalik saat itu, fa inna rijalan yantifuna syayb, kaum laki-laki mereka itu biasa mencabuti uban ya Rasulullah. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, man syaa falyantif nurah. Ya wis sakarmu, sapa sing gelem monggo silahkan mematikan cahayanya sendiri. Berarti apa? Kalau ubannya dicabut pada hari kiamat, berarti dia apa? Mematikan cahayanya sendiri pada hari kiamat, gitu ya. Tapi ubannya dibiarkan, maka ubannya jadi cahaya. Begitu nggih, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Jelas nggih insyaallah? Nah. Pertanyaan berikutnya Ustaz, apakah yang mencabut uban tadi juga, larangan tadi berlaku juga untuk yang masih terlalu muda tapi udah beruban Ustaz? No? Larangan yang tadi mencabut uban itu apa juga berlaku untuk yang masih terlalu muda untuk beruban Ustaz? Iya berlaku. Ya berlaku, kan umum ya. Man syaba syaibatan, siapa yang beruban dengan satu ubanan, ya sudahlah, masih enom kok uwanen wis jarno ae wis baba wis. Durung wayahe wis baba wis, ya. Ya karena aku khawatir tadi itu, ya. Kata Nabi SAW, falyun fit man syaa nurah, maka silakan mencabut cahayanya yang mau. Jadi hadirkan ini semua baik bagi mereka yang sudah tua atau yang masih muda. Ya namun sebenarnya larangan ini berlaku lebih khususnya secara khusus kepada yang memang sudah waktunya, berlaku khusus. Tapi kalau misalkan anak muda ya usia piro 20 tahun wis wanen ini ono sing gak beres pada dirinya kan gitu ya. Kalau kemudian dia membiarkan wis bapak wis, karena Nabi menyampaikan begitu, aku mengamalkannya, tidak berani mencabutnya, sudah, dia memang seperti itu harusnya demikian. Ya, tapi larangan tadi lebih khusus kepada yang mereka yang memang sudah pada waktunya. Karena tadi apa namanya? Nah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian min dhafin quwwah, wa min ba'di quwwatin dhafan wa syaibah. Lemah kuat, setelah kuat lemah dan beruban. Berarti uban itu pada masa terakhir, pada masa tua gitu ya. Maka larangan, celaan, tidak boleh mencabut uban itu tatkala uban itu berkaitan kalau sudah pada waktunya. Tapi kalau belum waktunya, maka pada dasarnya tidak tercela gitu ya, karena memang belum waktunya, tidak tercela. Tapi kalau seseorang meninggalkannya karena Nabi SAW, maka itulah yang utama. Paham insyaallah ya? Nah. Ada pertanyaan lagi yang sesuai tema? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan antara jenggot dan rambut yang di kepala itu sama-sama uban, larangannya dicabut. Apakah berlaku untuk yang dicukur dengan artian merapikan? Brengos maksudnya? Brengos maupun jenggot maupun yang di sini. Ini kan sampai digundul kadang-kadang itu, sampai mengkilap begitu. Jadi harus kita bedakan, larangannya kan an-natfu. Natfu itu apa? Nyabut. Beda antara nyabut dengan motong. Yang dilarang apa? Nyabut. Motong nggak dilarang. No? Napa nih? Jenggote. Kalau jenggot haram, nggak boleh di apa? Dipotong, dibersihkan. Kalau jenggot kan beda. Kalau rambut kepala ya boleh, yang nggak boleh kan nyabut. Kalau gondol boleh, gondol itu beda dengan nyabut. Gitu ya, natf. Ya, itu mencabut itu dari apa? Akarnya ndak boleh. Tapi kalau sampean gondol, akarnya ono enggak? Hah? Ada, enggak apa-apa. Nanti muncul lagi, kan gitu ya. Tapi kalau dicabut muncul lagi enggak? Enggak muncul lagi. Nah itu yang dilarang. Paham di sini ya? Oh berarti lek wis wanen kudu gondrong nek golek cabut ya? Bukan begitu ya? Ya. Jadi tidak boleh dicabut, dipotong
boleh, dilong, digondol, boleh, yang boleh digondol, yang boleh dipotong. Kayak brengos dirapikan, dipendekkan, dibersihkan, brengos. Ya, wis wanen. Ya dipotong, ono wani, gak wani aku. Kalau dicabut, wah kira brengos melok mangan. Ya, ikut makan. Ya ndak, ya ndak boleh itu nyabu. Kan brengos sunahnya diapakan? Dipotong, dicukur? Enggak, dipotong, ya, dipotong. Kosumannya, kosus syarib, memangkas, dipotong. Bukan dicukur, tapi dipotong. Diguntingi, bukan dikerik, ya, tapi dipotong. Nah, itu boleh. Masih putih, pelak, boleh, enggak apa-apa, gitu ya. Kemudian juga apa namanya rambut kepala, digondol boleh, ya. Nah masalah, jelas ya. Yang tidak boleh apa tadi? Nyabut. Nah, bedakan antara nyabut dengan nyukur, ya, sama mangkas, merapikan. Jelas nih? Nah. Ada lagi pertanyaan yang sesuai tema? Ada pertanyaan lagi Ustadz, apa masih diizinkan Ustadz? Tidak sesuai tema Ustadz, tapi apa hukumnya menulis nama di nisan kubur agar dikenali keluarganya? Menulis nama di nisan kubur itu Ustadz, supaya bisa dikenal keluarganya. Ini kuburannya kakekmu gitu Ustadz. Tapi jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Menulis nama, hukum asal tidak ada tulisan apapun. Hukum asal. Hukum asal yang sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan kuburan hanya ditandai dengan apa Pak? Batu, diundung dikasih batu tanpa nama. Ya, tanpa nama itu hukum asalnya demikian. Tapi kemudian di masyarakat kita itu yang berlaku di masyarakat kita dikasih nama. Di antara tujuannya adalah untuk mengenal dan mengetahui ini kuburan siapa, ya, mengenal dan mengetahui ini kuburan siapa. Ya, kalau hanya sekedar nama begitu ya mudah-mudahan tidak ada masalah. Hanya sekedar nama, ya, tidak lebih daripada itu untuk mengenal. Ya, karena kadang-kadang misalkan ada orang nanti kuburannya bapakmu wis karo wis anjene gak tau nang kuburan lo wali wis mbok tandai opo ben patrai opo kene salah ganok jenenge wis gitu ya wis karo blas wis pokoke Pak aduh kesunudane ya minta dongakno teko omah ya akhirnya nggak pernah ke kuburan, padahal ke kuburan itu hukumnya apa? Sunnah, diperintah untuk ziarah kubur. Kalau saya tanya jenengan kapan terakhir ziarah kubur? Ayo, kapan terakhir ziarah kubur? Ayo, wing satu sing mati, larang ngenteni anak sing mati. Nggak pernah ziarah kubur itu kesalahan di antara sebagian kita. Ya, gak tahu ziarah kubur, belas, gitu ya. Kita diperintah untuk ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku melarang kalian dari ziarah kubur, fazuruha. Maka berziarahlah kalian ke kuburan, ziarah kubur, ya, untuk tudzakirukumul maut, untuk mengingatkan kalian apa namanya kepada kematian, ya. Nah. Sampun Ustaz, sudah tidak ada pertanyaan Ustaz. Nggih. Sebentar. Nah. Jadi di sini ada fatwa dibawakan oleh Syekh Saleh Munajjid, ya. Jadi ada pertanyaan, sebagian orang menulis nama mayat saja di kuburan agar mengetahui tempatnya ketika menziarahinya. Karena kebanyakan kuburan mirip satu sama lain dan tidak dapat dikenali kecuali dengan menulis nama. Apakah hal itu dibolehkan ataukah tidak?
Maka dijawab, alhamdulillah, asalnya tulisan dalam nisan kubur diharamkan dan tidak dibolehkan. Hukum asal. Kecuali sebagian para ulama rahimahumullah berpendapat membolehkan menulis nama saja karena keperluan untuk itu. Karena kenyataannya memang perlu, butuh agar tahu bisa membedakan. Jenengan misalkan ke kuburan Bakek. Sekarang wis ya iki kuburane sapa gak ngerti wis kan tanda blandano apa-apa gitu ya. Kalau di kuburan kita di Mesir kita si iso tondo napa wit biasanya di kuburan Kamboja gitu ya, wit Kamboja. Kadang saya ziarah kubur ke kuburan ibu saya kadang-kadang sik kecelik anu gitu ya, wit Kamboja gitu ya, wis tak parani duduk tibae gitu ya. Marang tak berseni, nisannya ambil air tak bersihkan, oh jenenge ibuku, bener gitu ya, seperti itu. Jamaah sekalian rahimakumullahu taala ya. Jadi kalau menulis nama saja, kata sebagian para ulama berpendapat boleh. Kalau hanya nama. Terdapat dalam Mausu' al-Fiqhiyah, para ahli fikih juga berbeda pendapat terkait dengan tulisan di nisan kuburan. Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambali berpendapat makruh tulisan nisan di kuburan secara mutlak. Berdasarkan hadis Jabir, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yujassasal qabru. Jadi Nabi melarang kuburan itu dikapur, wa an yuqada alaihi, kuburan diduduki, wa an yubna alaihi, kuburan dibangun di atasnya, wa an yuktaba alaihi, kuburan ditulis di atasnya. Jika kali tulisan tidak pakai dikapur, diwarna apa zaman sekarang, masya Allah, ya, apa jenis wapi kemarin kuburan itu. Ya, jadi dipesankan batu nisan podo kabeh bres mulai dari sana sampai sini. Pokoknya sing dikubur dek kene, batu nisannya kudu pesen dek kene nopo podo kabeh. Wah, ditoto wapi. Jadi mlebu kuburan malah kerasan. Padahal mlebu kuburan itu kudune napa? Ingat mati duduk malah kerasan. Enak ngene iki beber kloso marumangan bersama. Ngono malian di kuburan. Ya, soalnya terlalu indah, kuburannya lebih api di mangomai. Ya, ini kekeliruan ya, kekeliruan. Jadi harusnya masuk ke kuburan itu menumbuhkan rasa takut kepada akhirat, takut terhadap alam kubur, bukan malah menunjukkan apa keindahan dunia. Ya, nah, ini kekeliruan di kuburan-kuburan sekarang itu, masya Allah ini. Ya masalah rahmani rahmakumullahu taala ya. Sementara Hanafiyah ya, Subeki dari Syafi'iyah berpendapat tidak mengapa menulis jika hal itu diperlukan agar tidak hilang bekasnya dan tidak dilecehkan. Ini pendapatnya Imam Subeki dari kalangan mazhab Syafi'i ya. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, tulisan di atas nisan kuburan ada rinciannya. Tulisan yang tidak diinginkan kecuali untuk menetapkan nama untuk menunjukkan kuburannya. Hal ini tidak mengapa, kata saya Ibnu Utsaimin ya. Sementara tulisan yang menyerupai perilaku zaman jahiliyah, menulis nama seseorang dan pujian atasnya, bahwa dia melakukan ini dan itu, atau pujian lainnya, atau menulis syair, semuanya ini diharamkan. Jadi yang boleh itu hanya sekedar nama, lil maslahah, untuk kemaslahatan, karena kenyataannya seperti itu. Saya aja kalau ziarah kubur ke kakek ya, rahimahullah saya tadi ceritakan, gak ketemu saiki wisan. Selali wisan sing di sebelah ndi kan gitu ya. Sebelah ndi selali wis, embuh yen di sebelah ndi biyen selali wisan. Ya, ndak ketemu. Ya, jamaah sekalian rahimakumullahu taala. Soalnya apa? Jenenge wis apa? Wis ilang. Ya, jenenge wis ilang, wis kanok, wis embuh biyen nanti. Ya. Padahal aku sing nunggu ya. Saat beliau wafat saya yang menunggui, kemudian dan seterusnya. Lali-lali dewe. Taib, demikian jamaah rahimakumullahu taala ya. Intinya adalah boleh untuk kemaslahatan gitu ya. Tapi hukum asal tidak ada tulisan sama sekali. Tapi kalau memang untuk maslahat sekedar nama, sebagian para ulama membolehkannya. Nah, paham insyaallah ya. Nah, cukup ya. Loh, jam 9 berapa?
Taib kita akhiri wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.